Oke, berarti di lokasi kebakaran sudah clear, tidak ada korban lagi. Lalu bagaimana dengan proses identifikasi terhadap korban meninggal? Apakah sudah dilakukan ataukah sudah diketahui identitas dari para korban meninggal ini? Untuk identitas kami masih mensinkronkan dengan data-data di lapangan, data yang ada dari pihak perusahaan terkait siapa-siapa saja yang bekerja, dan juga data di rumah sakit. Karena untuk menghindari miskomunikasi, jadi sedang kita lakukan sinkronisasi di lapangan. Demikian. Oke, lalu bagaimana Pak Bimo dengan komunikasi dengan pihak perusahaan? Apa saja informasi yang dibagikan dari perusahaan terhadap polisi? Untuk dari pihak perusahaan masih belum bisa memberikan informasi pastinya, tapi nanti kita akan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan pihak-pihak yang berkompeten ataupun di dalam domainnya. Yang jelas di mana untuk pemeriksaan kami selalu berkoordinasi dengan Polresta Barelang karena untuk pelaporan nanti akan ditangani oleh Polresta Barelang di unit Tipiter. Oke, Pak Bimo, apakah sudah dilakukan investigasi atau penyelidikan awal terkait dengan penyebab kebakaran ini? Apakah sudah memintai keterangan saksi di lapangan? Sedang dalam proses, tapi kami juga harus berkoordinasi dengan Polresta Barelang sejauh apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan penyelidikan kejadian MT Federal 2 ini. Sudah berapa saksi yang dimintai keterangan, Pak? Untuk sementara ini karena laporan yang ada di Polresta, jadi kami fokus untuk penanganan korban terlebih dahulu. Kami dari Polsek Batu Aji fokus terhadap evakuasi korban dan juga pendataan terhadap korban. Tapi untuk tindakan dari kepolisian terkait dengan pemeriksaan saksi masih harus kami tanyakan kepada pihak Polresta Barelang. Oke, berarti fokusnya di penanganan korban demikian ya. Jika tadi disebutkan bahwa 21 korban luka dibawa ke 4 rumah sakit yang berbeda, bagaimana kondisinya? Berapa banyak yang korban luka, berapa luka berat, berapa banyak yang luka ringan, Pak? Baik, jadi untuk klasifikasinya kami belum mendapatkan detailnya dari pihak rumah sakit. Tapi memang ada yang mengalami luka berat dan juga ada yang hanya mengalami luka ringan. Yang dimana nanti kami pasti harus berkoordinasi dengan dokter dan juga mengupdate terus bagaimana kondisi daripada korban. Pak Bimo, apakah akan dibuka posko terkait dengan hal ini begitu untuk keluarga? Bagaimana mendapatkan informasi bagi keluarga yang menduga begitu ada keluarganya yang berada di kapal tersebut? Baik, jadi nanti melalui ketika kami sudah mendapatkan identitas pasti dari korban yang terdampak akibat kebakaran tersebut, kami akan share kepada kawan-kawan media yang dimana di situ untuk memberitahukan, untuk menginformasikan kepada keluarga dan bisa secara cepat untuk keluarga itu mengetahui. Tapi untuk sejauh ini posko kami belum ada mendirikan dan juga kami selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan untuk segera dihubungi masing-masing keluarganya. Ya, untuk informasi sementara terkait dengan para korban ini ada 31 korban baik meninggal maupun luka. Soal identitasnya kita juga sempat membahasnya tadi Pak Bimo. Ini bagaimana kemudian keluarga yang ingin hendak mengetahui apakah memang korban ini seluruhnya warga setempat ataukah memang pekerja yang datang dari berbagai daerah? Untuk identitas pastinya kami belum mengantongi, yang dimana kita belum bisa memastikan bahwa apakah korban ini seluruhnya warga sekitaran Batam ataupun ada yang berada dari luar daerah. Oke, Pak Bimo, apabila dilihat begitu ya ada korban meninggal, 10 meninggal, 21 luka, sebetulnya ketika kejadian ada berapa banyak orang di atas kapal? Dan itu juga tadi kami sudah tanyakan kepada pihak perusahaan karena untuk yang menjadi in charge pada saat kejadian itu adalah shift malam. Kami belum berkoordinasi dengan yang in charge pada saat kejadian tersebut. Berarti hingga saat ini komunikasi dengan perusahaan masih terus dilanjutkan begitu ya untuk melakukan penyelidikan dan juga investigasi terkait dengan korban. Apakah ada kendala Pak Bimo terkait dengan evakuasi dan proses identifikasi dari para korban ini? Ya baik, jadi untuk proses evakuasi tadi memang terkendala karena ini berada di dalam tangki, jadinya kepulan asap itu memang masih ada di dalam. Jadi tadi dari pihak safety menyatakan bahwa ada sedikit kesulitan karena kondisi masih panas dan juga asap masih mengepul di dalamnya,
untuk melaksanakan pencarian korban. Oke, jika para korban sudah dibawa ke rumah sakit, tadi ada 4 rumah sakit yang berbeda, upaya apa yang saat ini dilakukan di atas kapal begitu? Upaya pemadaman seperti apa dan melibatkan siapa saja, Pak? Baik, kalau misalnya untuk pemadaman itu dilakukan oleh damkar internal dari pihak perusahaan tersebut. Dan kondisi api sekarang memang sudah berhasil dipadamkan kurang lebih pukul 5.30 tadi pagi. Oke, api sudah berhasil dipadamkan. Saat ini kondisinya seperti apa? Apakah masih dalam pendinginan atau seperti apa? Ya, jadi untuk sekarang ini masih dalam proses pendinginan, yang dimana sudah dibentangkan juga polis line di daerah tersebut untuk menjaga status quo dari kejadian tersebut, tempat kejadian tersebut. Mhm. Pak Bimo, kalau kita lihat bahwa kejadian ini terjadi pada dini hari tadi, apakah ini mengganggu aktivitas di sekitar kapal? Baik, jadi di PT ASL tersebut ada beberapa kapal yang sedang dikerjakan dan yang kami lihat tadi di TKP, hal tersebut tidak menjadi kendala untuk pengerjaan yang lainnya. Jadi fokus hanya pada satu kapal yang ditangani untuk dipadamkan apinya, serta juga untuk evakuasi pada korban. Baik, terima kasih atas informasi lengkapnya Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu. Dan saudara, seperti yang disebutkan oleh Kapolsek Batu Aji AKP Raden Bimo tadi, bahwa diketahui kapal tanker yang terbakar ini mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 21 lainnya luka-luka. Diinformasikan saudara, kapal tanker MT Federal 2 yang tengah menjalani perbaikan di galangan kapal PT ASL Shipyard Indonesia di kawasan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau ini dilaporkan kembali terbakar. Jadi artinya ini bukan kebakaran yang pertama kali, di mana tadi disebutkan oleh polisi bahwa kebakaran ini mengakibatkan 10 pekerja meninggal dunia dan 21 lainnya terluka dan masih dalam perawatan medis. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ricky Ramadoni di tempat kejadian perkara. Kita langsung tanyakan. Ricky, selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kondisinya saat ini di sana, Ricky? Ya, Ian Rahman. Nah, saat ini saya berada di lokasi tempat terjadinya kapal MT Federal 2 yang meledak di sebuah PT galangan kapal PT ACL Shipyard Indonesia namanya Ian Rahman. Saat ini saya berada di depan lokasi. Saya akan menunjukkan situasi terkini di lokasi Ian Rahman. Kita terlihat saat ini di lokasi tempat adanya terjadi ledakan kapal, terlihat aktivitas pekerja di PT ASL ini tetap berjalan lancar, kondusif. Terlihat cuman beberapa penjaga keamanan security menjaga ketat di pintu gerbang masuk Ian Rahman. Sementara untuk pekerjaan lainnya, karyawan atau pekerja lainnya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Itu kita terlihat juga berapa pekerja baru keluar dari pintu gerbang keluar PT, itu baru pulang dari pekerjaan itu Ian Rahman. Ya Rahman. Ya Ricky, tadi polisi sempat menyebutkan bahwa sebetulnya kebakaran ini sudah berhasil dipadamkan pada pukul 5 pagi tadi. Lalu aktivitas apa yang Anda lihat saat ini di atas kapal? Apakah masih ada proses pendinginan dari petugas? Ya, Ian Rahman, untuk saat ini aktivitas terjadinya kapal ledakan kena terbakar ini belum kita ketahui nih Rahman. Namun dipastikan kapal diamankan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan garis polisi lain untuk terlebih dahulu tidak bisa dilakukan operasi Ian Rahman. Untuk diamankan, untuk dilakukan penyelidikan. Sementara untuk pekerja lainnya, kapal-kapal lainnya yang sedang melakukan perbaikan atau naik dok, masih dilakukan perbaikan. Khusus untuk
kapal MT Federal 2 ini untuk sementara ini dihentikan pekerjaannya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Ya, Yan Rahman. Ya, dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Anda menyebutkan bahwa di sekitar lokasi sudah ada polis lain. Kemudian apakah Anda melihat ada aktivitas penjagaan dari polisi di sana? Ya, Yan Rahman, tadi waktu saya di lokasi tempat TKP terjadinya kapal ledakan ini, ada beberapa polisi dari baik itu Sabara Polresta maupun Polda berada di dalam perusahaan galang kapal ini, Yan Rahman. Kemungkinan kepolisian ini untuk menjaga kapal MT Federal yang terjadi insiden kebakaran ini. Ya, Yan Rahman. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Riki Romadoni atas laporan langsungnya dari galangan kapal Batu Haji Batam, Kepulauan Riau. Nanti kita akan menghubungi Anda kembali untuk mengetahui informasi terkini dari sana. Dan saudara jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.